Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailus Sofiatul Afida. Saya dari semester 4 Stikes Iksada Bojonegoro. Untuk tas buku kali ini, saya akan membedah buku tentang novel inspiratif tentang Laila. Seperti apa buku inspiratif kali ini? Mari kita simak. Pertama-tama, identitas buku. Untuk judul bukunya sendiri yaitu Laila, penulis Abrar Rifai, penerbitan Aksara Bermakna, tahun terbit 2012, jumlah halaman 242 halaman, untuk ISBN-nya 9786021875506. Tentang penulis, Abrar Rifai lahir pada bulan Rabiul Awal 1396 Hijriah di Dusun Kayuwaru, Pulau Kangean, Sumeneb. Saat ini adalah mengajar di Pondok Pesantren Babul Khairat, Lawang, Malang. Pernah ngawulo di Pondok Pesantren Al-Ibadah, Surabaya. Menyelesaikan pendidikan bahasa Arab di LPBA Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai pendidik di pesantren, Abrar juga aktif menulis di jenjang sosial, Twitter, Facebook, dan Kompasiana. Baginya mengajar merupakan kegiatan pengabdian, sedangkan menulis adalah aktivitas penyadaran. Laila, jadi di bab ini, pertama itu menjelaskan tentang sosok Laila. Laila adalah salah satu anak jalanan yang terlahir dari hubungan bebas antara lelaki dan perempuan. Jalanan yang terdapat di berbagai terminal di Surabaya. Gadis itu tak pernah tahu siapa ayahnya. Ibunya juga tak bisa memastikan siapa ayah Laila di antara lelaki yang pernah bergaul dengannya. Tak seorang pun dari mereka yang dikenalkan kepadanya oleh ibunya mau mengakui Laila sebagai anaknya. Jadilah Laila dikenal sebagai anak wong akeh atau anaknya orang banyak, anak yang tidak jelas bapaknya. Jadi di bab Laila ini menjelaskan bahwa Laila itu terlahir dari hubungan bebas antara seorang perempuan dan laki-laki. Lanjut di bab kedua, yaitu Azan Cinta. Azan Cinta menjelaskan tentang sosok Umar. Di sini ada Umar, sekarang papa tahu kenapa kamu tidak mau diantar Pak Surip. Kamu juga nggak mau naik motor yang papa belikan, malah lebih memilih naik bis kota. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang bernama Umar. Dia anaknya orang kaya. Nah, di sana itu yang biasanya dia diantar jemput oleh sopir rumahnya, tapi sekarang dia lebih memilih naik bis karena dia mengenal sosok Laila. Cinta tak bermakna. Bukankah cinta tak harus berkata-kata? Berbagai pernyataan tentang teori cinta berseliweran di benakku. Ah Laila, kenapa kau tak pernah memberikan penjelasan tentang sikapmu? Di mana kau sekarang? Aku rindu padamu. Jadi di sini itu menjelaskan tentang Umar yang benar-benar merindukan sosok Laila. Karena Laila menghilang tanpa jejak. Misteri cinta. Di bab ini, Umar Al-Faruq adalah nama yang papa berikan kepadaku. Itu juga atas saran Kiai Badrus, pengasuh pondok pesantren Aslahul Ummah di Pamekasan. Jadi di bab ini menjelaskan tentang sosok Umar dan keluarganya. Umar selalu meminta saran dari Kiai Badrus, pengasuh pondok di Pamekasan. Ketika cinta mendenda, menyibukkan diri dengan membaca akan membawa akal dan pikiran kita ke samudra pengetahuan yang tak bertepi. Buku, majalah, atau koran adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita akan mengetahui berbagai hal dan kejadian yang ada di seluruh permukaan bumi, terlebih dalam era media online seperti sekarang. Ah, alangkah bodohnya aku ketika dulu masih suka bermain gitar dan bernyanyi di tepi jalan. Di sini menjelaskan bahwa sosok Umar itu merasa bodoh karena dia itu dulunya sering bermain gitar dan bernyanyi di tepi jalan bersama Laila, tapi di sini dia kayak merasa waktunya sangat rugi, menguak rindu. Pantai Kenjeran malam Jumat begini, tidaklah ramai pengunjung. Malam di Kenjeran biasanya ramai pada malam Minggu atau malam-malam yang keesokan harinya adalah hari libur. Kalau malam Jumat seperti ini,
kawasan Surabaya yang ramai pengunjung adalah di Ampel. Di Ampel terdapat makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Islam di Jawa, yaitu makamnya Raden Rahmatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang dari wali 9 penyebar Islam di tanah Jawa yang lazim disebut Wali Songo. Jadi di bab ini menjelaskan bahwa Umar itu datang ke Pantai Kenjeran pada saat malam Jumat, terus dia di sana itu ketemu sahabatnya Laila, yaitu Wati. Nah, di sana itu dia mengobrol untuk mencari Laila. Ternyata Wati juga tidak tahu sosok Laila itu kemana. Terus dia menceritakan bahwa dia juga sangat merindukan Laila. Misteri Intan. Berkatalah yang jujur. Walau karena kejujuran itu engkau harus sakit, engkau harus dijauhi orang, atau bahkan engkau harus dihukum. Kebohongan bagaimanapun juga tetap akan selalu menimbulkan kekhawatiran yang tak berkesudahan. Jadi Intan itu nama adiknya Umar. Di sini Umar datang ke sekolahnya Intan, tapi ternyata Intan sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Alhasil Umar mencari Intan ke sekolahannya, ternyata tidak ada, dan Intan itu mempunyai pacar yang bernama Khairul. Kedua orang itu ternyata tidak masuk sekolah, dan akhirnya Umar dan kepala sekolah itu datang ke rumahnya Khairul untuk bertanya kemana Khairul dan Intan sebenarnya. Dan kedua orang tuanya Khairul juga tidak tahu kemana. Terus dicari, petaka tertes. Bayangan mengerikan akan kelanjutan masa depan Intan kini terus menghantuiku. Begitu juga Papa, Mama, dan Kak Farah. Intan gegar otak. Benturan kepala Intan dengan aspal ketika dia terjatuh dalam kecelakaan itu rupanya sangat keras, hingga membuat kepalanya terluka parah. Menurut keterangan polisi, baik Intan maupun Khairul, keduanya tidak memakai helm standar. Belum lagi kaki kanan Intan juga patah. Nah, ternyata di sini Intan dan juga Khairul itu datang ke vilanya Khairul, datang ke Tertes, dan sebelum sampai di vilanya Khairul itu mereka kecelakaan dan Khairul meninggal dunia di tempat. Sedangkan Intan dia mengalami gegar otak dan kaki kanannya juga patah. Madu cinta. Farah, namanya saja madu. Sebenarnya tak akan pernah kita temui di dunia ini sesuatu yang bernama madu itu pahit. Yang namanya madu itu pasti manis. Kalau ada madu pahit, asin, dan masam, itu pasti madu palsu. Lah, ini papa kamu kesini bawa madu asli kok. Perempuan yang dinikahinya secara sah dan atas persetujuan mama. Kenapa mama harus keberatan? Nah, di bab sini Farah itu kan nama kakaknya Umar. Nah, di sana itu Farah benar-benar menolak poligami. Nah, sedangkan papanya Umar, papanya dia sendiri itu berpoligami. Untuk istri keduanya itu kan rumahnya Pamekasan, Madura. Daripada bolak-balik, papanya kan benar-benar mau fokus ke keperawatan Intan. Dia tidak percaya sama seorang pun, bahkan mamanya dan Umar dan kakaknya sendiri beliau tidak percaya. Jadi untuk masalah bisnisnya diserahkan ke Umar, dan untuk istri keduanya disuruh tinggal ke rumahnya. Jadi satu rumah antara istri pertama dan kedua. Ibadah cinta, ibarat laut tak bertepi, begitulah kehidupan. Kita tidak pernah tahu di mana tepian untuk kita berlabuh. Semua yang telah kita lalui ibarat pulau-pulau kecil yang menjadi tempat singgah sementara, mengumpulkan bekal, memulihkan energi, dan memeriksa ulang segala peralatan untuk kembali melanjutkan pelayaran. Jadi di bab ini, kakaknya Umar yang bernama Farah itu ternyata mencintai Gus, anaknya Kiai Badrus itu. Tapi anaknya Kiai Badrus itu kan bertolak belakang tentang berpoligami. Akhirnya Farah itu kayak memendam perasaannya, dan di sini itu anaknya Kiai Badrus juga sudah menyatakan, tapi Farah belum mau menjawab. Hidayah Nazila Mahabbah. Dengan memohon ridho, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan ini musabaqah tilawah Quran mahasiswa nasional pertama
resmi saya buka. Di bab ini menjelaskan pembukaan musabaqah tilawah Quran mahasiswa senasional di Surabaya. Nah, sedangkan yang membuka itu Umar. Terus ada apakah dengan nama Hidayah Nazilah Mahabbah ini? Nah, di sini itu ada misteri terkuak. Jadi Umar itu mengecek biodata semua peserta yang mengikuti musabaqah ini, dan ternyata itu foto Hidayah Nazilah itu benar-benar mirip sama Laila, memburu cinta. Dalam pencarian jodoh itu, kita boleh menggunakan jasa orang lain, entah itu orang tua, guru, atau teman. Tapi yang ingin nembak sendiri juga tidaklah dilarang. Bahkan kalau ada perempuan yang menyatakan keinginannya lebih dahulu untuk minta dinikahkan oleh lelaki yang dicintainya, itu pun tidak masalah. Di sini menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kisah Kak Farah dengan Gus, anaknya Kiai Badrus. Jadi anaknya Kiai Badrus itu mau pergi ke Mekah. Umar mencobanya untuk tidak pergi, supaya tidak pergi. Dan di sana Umar juga menjelaskan bahwa Kak Farah juga mencintai Gus itu. Akhirnya dia menikah bersama Gus itu, dan ini salah satu ceramah yang ada di dalam khutbah waktu pernikahannya. Cinta yang terkuak, iya, Melaila Rahayu alias Hidayah Nazilah Mahabbah. Di bab ini terkuaklah siapa sosok Hidayah Nazilah Mahabbah itu. Di sini ada seseorang yaitu Nurul. Dia juga peserta lomba musabaqah tilawah. Di sana dia bertemu dengan Laila, juga sharing-sharing, juga perkenalan. Nah, Nurul itu mencintai Umar, dan Umar itu tanya, kok kamu kenal ini? Nah, jadilah terjawablah sudah bahwa Laila itu Hidayah. Menjemput cinta dengan ditemani Nurul, Wati, dan ibunya Laila. Besok pagi kami akan mendatangi Laila di tempat persembunyiannya selama ini. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang adalah tujuan kami esok. Nurul telah mencatat alamat pesantrennya dan nomor teleponnya sekalian, lengkap dengan nama kamarnya Laila juga. 4 tahun sudah Laila ngangsu kawaruh di pesantren tersebut. Dan selama ini ternyata Laila itu mondok di Pondok Pesantren Jombang. Di sini kan kedua orang tuanya Umar kan tidak menyetujui percintaannya Umar dan Laila. Terminal cinta. Papa adalah pahlawan cinta, Mama adalah semangat cinta, Kak Farah adalah inspirasi cinta, Intan adalah pelajaran cinta. Terima kasih ya Allah. Selama ini Engkau telah mengitariku dengan para pecinta. Di bab ini kan kedua orang tuanya Umar tidak menyetujui percintaannya antara Umar dan Laila. Tapi ternyata orang tuanya itu memiliki pemikiran lain. Jadi yang memondokkan Laila itu justru malah kedua orang tuanya Umar. Di sana kedua orang tuanya Umar itu pengen Laila itu berubah menjadi gadis bayi. Kelebihan dan kekurangan buku. Jadi untuk kelebihan buku ini yaitu bahasa yang mudah dipahami, terus alur ceritanya yang menarik. Cerita yang dikisahkan di novel ini berasa lebih nyata. Untuk kekurangannya sendiri tidak disertai gambar. Terus mungkin sebagian pembaca merasa bosan karena banyaknya tulisan dan tebalnya buku. Baik, tasbihku pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah. Semoga bermanfaat tasbihku pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.